Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Trio Group. Puji Tuhan, kita terus dalam pertolongan, dalam perlindungan dan dalam berkat Tuhan, sehingga kita bisa melewati minggu demi minggu. Dan saya percaya setiap firman yang dibagikan, doa yang kita naikkan, semuanya itu mendatangkan kemurahan Tuhan atas kita. Malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, melanjutkan rema yang Tuhan berikan selama bulan September, yaitu hal kekhawatiran. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami memuji Engkau karena Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat, pertolongan, dan kemurahan yang terus melimpah bagi kami pribadi lepas pribadi, dan juga bagi Trio Group di setiap bisnis, usaha, toko yang ada di perusahaan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan setiap firman-Mu dan dapat menikmati janji berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita adalah tentang kekhawatiran. Kekhawatiran ini kita sudah belajar minggu lalu. Ternyata itu adalah sesuatu yang dilarang, berarti sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan itu berarti tidak menyukakan Tuhan. Karena apa? Karena kekhawatiran itu artinya kita sedang menaruh kepercayaan kita dan mengandalkan seluruh hidup kita di atas segala hal duniawi yang kita pikir dapat mencukupkan dan dapat menjadi sumber kehidupan kita. Sementara sumber dari segala sumber apa yang kita perlukan datangnya dari Allah. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita menekan kekhawatiran, mengalahkan kekhawatiran ketika kita menghadapi tantangan yang besar, sesuatu masalah yang besar di depan kita, dan sepertinya itu di luar kemampuan kita, di luar akal pikiran kita. Bagaimana kita dapat menang dari tantangan yang ada dan menyingkirkan kekhawatiran, ketakutan yang ada. Kita akan belajar dari dua orang yang luar biasa, yaitu Kaleb dan Yosua. Kisah Kaleb dan Yosua ini tertulis di Bilangan 13 dan 14. Ceritanya suatu saat Tuhan membawa bangsa Israel itu sampai pada perbatasan tanah Kanaan, tempat tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Lalu Tuhan menyuruh mereka untuk bersiap-siap menyerang bangsa-bangsa Kanaan itu untuk menduduki tanah perjanjian. Dan kemudian Musa menyuruh 10 orang perwakilan dari bangsa Israel untuk mengintai daerah itu. Kemudian ke-10 orang itu kembali kepada Musa dan memberikan laporan. Tetapi laporan itu ternyata berbeda satu dengan yang lainnya, terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu berisi 8 orang yang berkata bahwa negeri itu memang sangat baik, berlimpah susu dan madunya, tetapi di sana ada raksasa-raksasa yang memakan manusia. Kita tidak mungkin masuk dan mengalahkan mereka. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Tetapi ada kelompok yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb, dan mereka mengatakan hal yang berbeda. Dan mereka mengatakan di ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lalu di ayat 8 mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka.
mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Saudara, kita harus mengerti bahwa betul di Kanaan itu yang menduduki adalah bangsa-bangsa yang penduduknya adalah penduduk raksasa. Memang betul mereka itu adalah kanibal. Yang dilihat oleh 10 orang itu adalah sesuatu yang sama. Tetapi kenapa 8 orang punya hati yang berbeda dengan Yosua dan Kaleb? Mengapa 8 orang yang berkata bahwa kita ini belalang itu diliputi kekhawatiran, ketakutan yang begitu besar sehingga mereka itu mau mundur dari janji Tuhan, dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk bangsa Israel? Kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang walaupun melihat raksasa yang sama, tantangan yang sama, masalah yang sama, tetapi hati mereka tetap percaya? Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, bahkan mereka bersemangat, mereka menyala-nyala, mereka mau maju bersama-sama, dan mereka yakin percaya mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa itu. Kuncinya adalah di keyakinan bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka. Kalau kita amati saudaraku, kita mendapatkan bahwa hukum Pareto itu terjadi atas 10 pengintai ini. 10 pengintai ini terbagi 2 kelompok. 80% yang khawatir, takut, dan tidak percaya. Sedangkan 20% itu yang tidak khawatir, tidak takut, dan sungguh-sungguh percaya. 80-20 ini adalah hasil observasi dari semua aspek kehidupan yang mendapatkan bahwa hasil yang terbesar dari suatu kegiatan, suatu usaha itu biasanya hanya dihasilkan oleh 20% orang. Waktu yang paling efektif dan efisien yang memberikan hasil maksimal dari produktivitas kita biasanya hanya dihasilkan dari 20% waktu kita. Kebanyakan 80%-nya itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Sama seperti Kaleb dan Yosua, mereka hanya 20% dari 10 pengintai, tapi mereka itu memberikan hasil yang maksimal. Mereka memberikan semangat, mereka memberikan kepercayaan, iman kepada seluruh bangsa Israel bahwa tantangan yang ada di depan, masalah yang ada di depan memang kelihatannya besar, memang kelihatannya mustahil, tetapi tidak mustahil ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pelajaran dari Kaleb dan Yosua, saudaraku, tantangan di depan mata, apalagi hari-hari ini, pasti akan besar. Tetapi tantangan yang besar, ketika kita mampu untuk melaluinya, mengatasinya, itu ada berkat besar. Karena di sini kita sudah baca bahwa walaupun negeri itu diduduki oleh bangsa raksasa, tapi negeri itu luar biasa baiknya, berlimpah dengan susu dan madu. Jadi saudaraku, kalau ada tantangan yang besar di depan mata, saudara harus ingat, pasti ada berkat yang lebih besar. Hal-hal yang kecil, tantangan-tantangan yang kecil, masalah-masalah yang mudah untuk dilalui, biasanya hasil yang kita dapatkan itu juga hasil yang tidak terlalu besar. Karena memang yang namanya resiko dengan keuntungan itu berbanding lurus. Kalau resikonya semakin besar, biasanya keuntungannya semakin besar. Kalau resikonya kecil, keuntungannya semakin kecil. Dan kebanyakan hanya orang-orang yang berada di komunitas 20% ini yang memiliki kepercayaan, memiliki iman, memiliki semangat untuk mau mengalahkan tantangan-tantangan yang besar. Sehingga tidak heran yang 20% ini merekalah yang menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jadi saudara,
Kalau hukum Pareto itu ditaruh di dalam kehidupan kita, ditaruh di dalam produktivitas kita, kinerja kita, kira-kira saudara dan saya ada di komunitas yang mana? Apakah kita ada di 80%? Apakah kita ada di 20% orang yang mungkin kita ini minoritas, tetapi kita percaya kepada Allah yang besar, sehingga kita tidak terlalu takut. Kita tidak khawatir akan hal-hal yang ada di depan. Kita tahu sebesar apapun tantangan, Tuhan kita, Allah kita jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa. Selama kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita terus belajar, kita terus mau mengembangkan diri kita bersama dengan berkat Tuhan, tuntunan Roh Kudus, pasti kekhawatiran itu akan lenyap, digantikan oleh semangat dan digantikan dengan iman. Kita berani maju, kita berani menaklukkan segala tantangan yang ada di depan, dan bagi kita lah berkat-berkat yang terbaik itu disediakan Tuhan. Mari kita tutup pemberitaan malam hari ini, saudaraku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu lebih besar daripada segala tantangan, segala masalah yang harus kami hadapi hari-hari ini. Tetapi kami harus menguatkan iman kami, sehingga kami dapat menekan kekhawatiran kami, menghilangkan kekhawatiran kami, dan mata kami tertuju kepada Tuhan kami yang luar biasa dahsyat dan hebat, dan Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan dalam hati kami, sehingga semangat juang kami dapat ditingkatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini bersama dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan